Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya untuk pelatihan PBM untuk dosen Trunojoyo pada bulan Agustus 2020. Topiknya adalah pengenalan LMS dan media PBM daring. Nama saya Muhammad Kausar Sopang. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 agenda yang ingin saya share. Yang pertama tentang pemahaman tentang ruang belajar atau kuadran belajar gitu. Kemudian beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam proses PBM. Kemudian berbagai media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan atau menyajikan media belajar secara digital. Baik. Nah, secara umum ruang belajar itu dibagi menjadi 2. Ada yang sinkronus begitu. Kemudian yang di bawah ada yang asinkronus ya. Di sini saya mengutip dari diagram yang dibuat oleh Pak Wes Jerman. Nah, konsep pada dasarnya perbedaan antara sinkronus dan asinkronus adalah kalau sinkronus itu pembelajarannya terjadi di mana guru dan siswa itu berada pada waktu yang sama. Ya, sementara kalau asinkronus itu waktunya tidak sama, berbeda. Ya. Sinkronus sendiri dibagi menjadi 2, ada sinkronus secara langsung, belajar pada waktu dan lokasi yang sama atau disebut sebagai live sinkronus begitu. Contohnya kalau kayak kita di ruang kelas, ya, lokasinya juga sama. Kemudian yang berikutnya ada sinkronus maya. Ya, ini kita sering menyebut juga ruang belajar 1 dan ruang belajar 2 begitu ya. Ruang belajar 1 itu terjadi di dalam kelas, bertemu secara fisik, sementara ruang belajar 2 dalam waktu yang sama juga tetapi berbeda ruangan, berbeda tempat. Ya, disebut sebagai virtual synchronous atau sinkron maya begitu. Nah, kalau sinkron maya ini kita menggunakan tools daring, ya, tools online. Nanti ada Google Meeting, ada Zoom Meeting, ada Webex misalkan, kemudian ada Cloud Meeting punyanya Telkomsel, CloudX. Kemudian ada juga kalau pakai WA menggunakan video call misalkan, atau menggunakan Skype kalau hanya berdua begitu ya. Nah, itu sinkronus maya. Kemudian untuk asinkronus itu juga dibagi 2 ya, tergantung dari jumlah peserta. Ada mandiri, ada juga yang kolaboratif. Kalau asinkronus mandiri, belajarnya tanpa guru, ya, guru tidak berada pada waktu yang sama, belajar sendiri, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, materinya juga apa saja, bisa loncat-loncat dan tanpa orang lain, mandiri. Ya, ini juga bisa dilakukan secara daring atau luring, bisa online atau offline ya. Nah, kalau kita memberi tugas ke mahasiswa kemudian dia mengerjakan sendiri di rumah, itu sebenarnya sama juga dengan asinkronus mandiri. Sementara kalau yang asinkronus mandiri dengan menggunakan online, ya kita sudah menyiapkan materinya, misalkan materi A, B, C, D, E, F. Nah, mahasiswa bebas mengakses materi mana yang ingin dipelajari. Kemudian asinkronus berikutnya, asinkronus yang kolaboratif. Belajarnya kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, tapi tidak sendiri, ada temannya. Ya, misalkan melalui diskusi online ya, atau mungkin kerja kelompok. Nah, itu asinkronus kolaboratif. Nah, kemudian terkait dengan proses belajar mengajar tadi itu online ya, kira-kira yang paling pas itu kita menerapkan pendekatan seperti apa gitu ya. Di sini saya buat ada 3 pendekatan. Dilihat dari berbagai cara pendekatan yang bisa kita gunakan ketika pembelajaran online atau daring, ada beberapa pendekatan. Yang pertama, kita bisa melakukan PBM tanpa sistem pengelolaan ya. Misalkan kita menggunakan internet messenger, kita menggunakan internet messaging maksud saya,
pengiriman pesan lewat internet, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Yahoo Messenger, bisa lewat Facebook Messenger, DM direct message di Instagram misalkan dan sebagainya, atau lewat email misalkan. Nah, itu kita belajarnya daring namun tanpa dikelola oleh sistem. Kemudian berikutnya hybrid. Kita bisa juga pendekatannya gabungan ya, sebagian dikelola oleh sistem, sebagian tidak. Ya, ada pertemuan-pertemuan yang sudah diorganize, diatur dalam sistem. Ya, misalkan tugas begitu, misalkan kuis, UAS, tapi pembelajaran pertemuan yang lain-lain itu dilakukan tidak dalam sistem. Ya. Nah, yang berikutnya dengan sistem pengelolaannya dikelola dengan sistem full. Ya, ini ada istilah LMS ya. Jadi materinya ya di situ, rencana pembelajarannya di situ, realisasinya semua di situ, sehingga tercatat di dalam LMS atau Learning Management System. Ya, jadi sistem yang kita gunakan untuk mengelola pembelajaran itu ada istilahnya, diistilahkan sebagai LMS. Ya, kepanjangannya Learning Management System, sistem untuk mengelola pembelajaran. Nah, apa itu LMS? Ya, jadi sistem yang digunakan untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan, perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi dengan secara online. Ya. Apa yang bisa kita lakukan di dalam LMS? Kita bisa melakukan kontrol. Ya, melakukan kontrol secara tepat terhadap aktivitas pembelajaran. Ya. Kontrol ini mengontrol materi apa yang akan disampaikan, kemudian waktu misalkan kita buka forum diskusi, mahasiswa harus meresponnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, misalkan kita memberikan tugas ke mahasiswa, kemudian mahasiswa juga kita atur dia mengumpulkannya harus tanggal sekian sampai tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian misalkan. Ujian juga begitu. Nah, ini kita bisa menggunakan LMS. Kemudian efisien ya, efisien secara biaya dan waktu terhadap kinerja pembelajaran ya. Di sini saya tulis efisien karena LMS dengan sistem yang sudah dibuatkan oleh penyedia LMS, kita tidak membayar, gratis, jadi praktis. Kemudian berada di satu tempat di situ ya, pengelolaannya juga sudah kita nggak terlalu mikir, sudah diurusin sama dia, kita hanya mikir konten apa yang akan kita sajikan, itu saja. Penilaian juga bisa dibuat secara otomatis, terutama kalau misalkan soalnya adalah multiple choice. Kalaupun tidak multiple choice, essay itu juga penilaiannya juga gampang, karena di dalam LMS kita bisa membuat kisi-kisi penilaian gitu, sehingga menilainya tinggal benar tidak, kalau benar dapat nilai berapa dan seterusnya. Kemudian akurat, penyajian data hasil belajar secara akurat ya. Kita bisa tahu siswa ini postingnya, misalkan dia bertanyanya kapan, jam berapa, ketahuan. Kita memberikan pertanyaan, dia menjawab kapan, jam berapa juga ketahuan begitu ya. Urutannya siapa yang lebih dahulu menjawab juga bisa terekam di dalam sistem. Kemudian tepat ya. Jadi dengan dari data yang kita baca dari LMS, kita bisa tahu kondisi kelas kita ya. Kita juga bisa melakukan pooling juga ya di LMS ya. Jadi misalkan kita habis memberikan materi, kemudian kita memberikan kuis, kita bisa segera dapat responnya. Kita memberikan pooling juga kita bisa segera dapat responnya, sehingga kita bisa tahu kondisi kelas kita. Ini kelasnya baik-baik saja, mereka paham, apakah mereka happy ataukah mereka sedang frustasi atau bagaimana ya. Sehingga nanti dari beberapa data ini bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan untuk model kelas berikutnya ya. Jadi kalau saya lihat memang di dalam kelas itu kan kita juga harus adaptif ya. Artinya adaptif itu menyesuaikan dengan sebisa mungkin membuat kelas itu nyaman gitu ya. Oke, next. Nah,
kalau kita lihat secara umum LMS itu bisa dimanfaatkan oleh 4 pengguna ya. Pertama dosen. Dosen otomatis yang akan leading atau menjadi pengarah atau sebagai fasilitator dalam sebuah pembelajaran. Nah, yang membuat kalau di dalam LMS yang membuat kelas itu adalah dosen. Kemudian pesertanya itu ada siswa. Siswa bisa bergabung dalam sebuah LMS ya, bergabungnya secara mandiri bisa, secara kolaboratif juga bisa, atau secara kolektif juga bisa. Kemudian di dalam LMS juga dimungkinkan ada dosen lebih dari satu, jadi bisa ada co-dosen, bisa asisten dosen atau dosen lain yang berperan sebagai dosen pembantu atau tim teaching, itu bisa bisa diterapkan di LMS. Kemudian berikutnya yang terakhir ada manajemen ya, misalkan dari pihak penjamin mutu, kemudian Kaprodi, pembantu dekan Wadek 1, wakil dekan 1, wakil rektor 1 dan seterusnya. Jadi dari manajemen ini bisa ikut melihat aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh seorang dosen ya. Nah, tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan kalau kita pendekatannya yang satu tadi, yang tanpa sistem ya. Akan sulit dilakukan ya, karena harus melihat WA-nya, melihat emailnya, itu akan sulit dilakukan. Namun kalau menggunakan LMS ini akan mudah dilakukan oleh pihak manajemen. Baik, saya share beberapa media PPM daring ya. Ya, tentu saja ketika kita membuat media PM, ketika kita merencanakan PPM daring apa yang akan kita gunakan, tentunya kita harusnya mengacu pada RPS ya. Kemudian setelah itu baru dari situ kita bisa mempertimbangkan kira-kira medianya yang cocok pakai apa, begitu ya. Nggak mungkin pakai Zoom meeting semua gitu ya, karena berat juga. Nggak mungkin pakai PPT aja terus, nggak pernah pertemuan secara maya, begitu ya. Itu juga harus jadi pertimbangan. Oke, pertama WhatsApp. Nah, WhatsApp ini banyak dipakai, praktis begitu ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk pembelajaran asinkronus dan sinkronus ya. Tapi kalau sinkronusnya tanpa tatap maya ya, kita bisa buat satu grup gitu, kemudian diskusi, dosennya ada, mahasiswanya ada, dosen melemparkan sesuatu materi, kemudian setiap mahasiswa diminta untuk memberikan pertanyaan dari materi tersebut, kemudian bisa diskusi. Itu bisa sinkronus ya. Kalau sinkronus yang pakai tatap maya ya bisa WhatsApp, cuman terbatas ya. Pada versi WhatsApp awal mungkin cuma 4 orang termasuk dosen, tapi yang versi yang terakhir bisa sampai 8 orang ya. Sampai 8 orang, tapi juga termasuk dosen ya. Cukup terbatas. Penilaiannya manual, jumlah peserta kalau pakai grup tadi bisa lebih dari 40. Kalau nggak salah sampai 250 dalam satu grup itu. Durasi bebas, tidak terbatas, bandwidthnya rendah ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan juga, karena mahasiswa juga membutuhkan media pembelajaran yang ramah kuota ya sebenarnya. Kemudian perangkatnya bisa menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Media belajar yang bisa digunakan, media konten belajar maksud saya, media konten belajar yang bisa kita berikan melalui WhatsApp adalah macam-macam, bisa berupa tulisan, e-book begitu misalkan, bisa berupa suara, voice note, bisa berupa gambar, video, PPT. Ya. Kemudian jadwalnya manual. Ya, kelebihannya adalah mahasiswa sudah terbiasa menggunakan WhatsApp dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya email. Nah, email cocoknya buat apa? Asinkronus ya. Jadi tidak bisa dalam satu waktu antara dosen dan mahasiswa ya, karena sifatnya komunikasinya email itu bergantian, tidak bisa langsung menjawab, merespon secara langsung. Kemudian penilaiannya manual, jumlah pesertanya lebih dari 40, durasinya bebas, bandwidthnya termasuk rendah juga gitu. Bisa diakses dengan menggunakan handphone atau laptop. Medianya juga bebas, bisa menyampaikan media apa saja, jadwalnya manual. Namun faktanya tidak semua mahasiswa terbiasa menggunakan email. Ya, saya pernah dapat email dari mahasiswa itu, isi email itu kan terdiri dari beberapa bagian ya. Jadi dari siapa kepada siapa, ada subjek
atau judulnya email, kemudian baru ada bagian body atau tubuhnya email. Nah, saya beberapa kali juga menerima email dari mahasiswa, isinya itu bukan di body tapi di subjek. Assalamualaikum Bapak, nama saya ini. Nah gitu, ditaruhnya bukan di body tapi di subjek. Nah kemudian yang kedua, ada juga yang nama ada tanpa subjek, tiba-tiba ada attachment gitu aja, ceret ini apa gitu ya, tanpa memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud emailnya apa. Nah itu juga kadang juga dosen ya bingung ini apa maksudnya begitu. Oke, kemudian yang berikutnya Google Meet. Google Meet ini adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk pembelajaran sinkronus ya. Penilaiannya juga manual, namun aktivitas yang terjadi di dalam Google Meet bisa direkam ya. Tapi tentu saja kalau merekam akan membutuhkan extra bandwidth ya. Nah, jumlah peserta lebih dari 40 ya, bisa sangat banyak, durasinya bebas karena gratis. Bandwidthnya tinggi ya. Memang untuk Google Meet ini kebutuhan bandwidthnya cukup tinggi bila dibandingkan dengan tools yang lain. Bisa diakses lewat handphone dan laptop begitu. Kemudian sifatnya semua media bisa disajikan ya, karena dia fiturnya itu screen sharing ya, istilahnya berbagi layar. Jadi host atau dosen kita bisa membagikan layar kita agar bisa diakses, agar bisa dilihat oleh partisipan ya, screen sharing. Jadwalnya bisa terjadwal, bisa juga manual ya, karena kalau di Google Meet itu sudah terintegrasi dengan Google Calendar. Kita bisa buat di awal begitu, kemudian nanti dari situ bisa di share ke mahasiswa. Tidak semua mahasiswa pernah menggunakan gitu ya, jadi seringkali saya juga beberapa kali menggunakan Google Meet ketika diskusi dengan mahasiswa dalam satu kelas. Kemudian setelah itu, oke coba Mbak di share pekerjaanmu. Nah dia untuk men-share aja masih kebingungan ya, tapi saya kira tidak terlalu masalah. Juga masalahnya juga begini, kadang mahasiswa itu kendala lain juga ya, kadang dia juga ada kendala di perangkat ya, ada yang webcamnya yang bermasalah, ada yang mic-nya bermasalah, sehingga dari situ kita tidak bisa mendapatkan ekspresi yang maksimal dari mahasiswa kita. Berikutnya ada Zoom Meeting. Ini sama dengan Google Meet, bisa digunakan untuk pembelajaran sinkronus, tatap muka secara maya, virtual meeting begitu. Kemudian bisa direkam juga ya, cuman waktunya terbatas yang versi gratis 40 menit. Namun bisa diulang, jadi setelah 40 menit habis silakan nanti join lagi ya. Nah itu nanti mahasiswa bisa join lagi ya. Kemudian bandwidthnya lebih rendah dibandingkan Google Meet, bisa diakses lewat handphone atau laptop. Medianya juga bisa apa saja ya, karena berbagi layar juga konsepnya. Jadwalnya bisa terjadwal atau manual. Sama ya dengan Zoom, dengan Google Meeting tadi, belum tentu mahasiswa itu banyak yang pakai. Kemudian LMS ya, tadi juga sudah saya singgung tentang LMS. Ini aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran. Ada macam-macam, ada Edmodo, ada Schoology, nanti ini ada Google Classroom ya, ada Moodle dan sebagainya. Nah apa kelebihannya? Nah penilaiannya tercatat di sistem database, di sistemnya dia. Kita tidak harus mencatat secara manual. Jumlah peserta bisa lebih dari 40. Durasi tidak terbatas ya, diatur di sistem ya. Kita bisa set kelas kita, oke mulainya tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Pertemuan ini tanggal sekian sampai tanggal sekian, bisa diakses dan seterusnya. Kemudian bandwidthnya juga termasuk rendah sampai sedang, bisa diakses lewat handphone atau laptop. Medianya bisa macam-macam ya, bisa menggunakan semua media belajar ya. Jadwalnya bisa terjadwal, diatur oleh sistem. Jadi misalkan pertemuan ketiga ya, ini baru bisa diakses pada tanggal 12 Agustus misalkan. Nah nanti sistem akan mengatur baru bisa diakses pada tanggal 12 Agustus sampai tanggal berapa, itu bisa ditentukan di sistemnya. Nah toolsnya macam-macam ya, di situ saya tulis ada Schoology dan sebagainya. Dan memang tidak semua mahasiswa pernah menggunakan, jadi memang kalau kita
menggunakan tools-tools LMS ini harus menyempatkan waktu, mungkin pada pertemuan pertama ketika introduction ya. Pertemuan pertama diupayakan live meeting ya, tetap muka maya. Di situ sambil menyampaikan kontrak perkuliahan juga memperkenalkan tools yang digunakan untuk mengelola pembelajaran ya. Biasanya di pertemuan pertama kalau saya gunakan untuk membagikan ini LMS-nya ini ya. Di LMS ini nanti kita bisa macam-macam ya, memberi pengumuman. Oke, pertemuan berikutnya kita akan bahas ini misalkan. Oke, pertemuan yang akan datang kita ketemunya nggak di kelas ya, kita ketemunya di lapangan misalkan. Karena akan meneliti ini ya, mahasiswa akan mantau terus di LMS-nya itu. Dan semua yang kita lakukan di LMS itu akan tercatat, terrecord. Ya. Kapan kita memberikan pengumuman, kapan mahasiswa merespon, kapan kita memberikan materi, kapan kita memberikan tugas, misalkan kuis, UTS, UAS dan sebagainya, itu semua akan tercatat di dalam LMS kita. Ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyiapkan PBM daring? Nah, ini di sini acuan aja ya. Karena tadi yang saya sampaikan itu tidak mutlak ya. Kita sebagai dosen harus bisa menyesuaikan secara adaptif begitu. Kira-kira media belajar yang enak buat mahasiswa itu kita harus pakai apa ini toolsnya untuk PBM daring gitu. Nah, kita harus lihat dulu RPS-nya. RPS-nya di situ kan ada beberapa materi subpokok bahasannya apa saja. Dari situ kita bisa list gitu ya, melist ini materi-materi mana yang bisa disampaikan. Oh, ini lewat WA aja bisa deh kayaknya. Oh, ini lewat tugas aja bisa asinkronus. Oh, ini nanti saya harus mempraktekkan nih, berarti harus virtual meeting sinkronus misalkan begitu ya. Wah, di sini yang kelautan mungkin ini ada praktek berenang nih, gimana ini saya menilainya? Kayaknya anaknya harus berenang terus direkam sama temannya, nanti dikirimkan ke saya dalam bentuk video asinkronus ya. Dia kerjakan secara asinkronus tanpa saya menilai berdasarkan rekamannya misalkan seperti itu. Nah, kalau coding saya biasanya live code begitu ya. Jadi saya bagi dalam grup-grup. Oke, saya kasih tugas untuk membuat sebuah program kecil, silakan live code masing-masing. Layarnya gantian saya buka. Semua setiap mahasiswa share screen. Nah, saya bisa ngeliat tuh layarnya si A, si B, si C, si D. Saya bisa tahu dari apa yang sedang dia kerjakan. Ya. Atau jika itu tidak memungkinkan karena terlalu banyak dan sebagainya, saya minta aktivitasnya dia direkam dengan menggunakan screen recording begitu. Tugasnya ini silakan dibuat, saya kasih waktu misalkan 1 jam 60 menit. Sudah saya perkirakan ini 10 menit dia analisa, 10 menit dia 15 menit dia mengerjakan, nanti 10 menit dia editing videonya, upload. 1 jam cukup lah gitu. Nah, jadi itu tergantung pada RPS-nya. Kemudian selanjutnya tergantung pada, nah ini juga ketika kita menyiapkan PBM daring, ketersediaan konten belajar harus kita perhatikan juga ya. Ketersediaan konten belajar, kita tahu bahwa internet itu banyak resource begitu ya. Di internet itu banyak contoh, banyak materi yang bisa kita gunakan ya. Jadi justru kalau sekarang belajarnya pakai online, mereka pasti terkoneksi dengan internet ya. Jadi ini sebenarnya peluang bagi dosen untuk memperluas wawasan mahasiswa kita dengan menambah materi belajar yang macam-macam yang bisa diakses lewat internet ya. Dia tidak harus pergi kemana-mana, tinggal duduk, kita kasih URL, ini coba dibuka nih, ada paper ini, coba dipelajari, ini coba dibuka ini, ada video ini, coba dipelajari dan sebagainya ya. Kemudian nah ini juga harus kita perhatikan ketersediaan perangkat ya. Pemilihan tool sinkronus harus tepat ya. Jadi ketika kita menentukan tadi sinkronus ya, kira-kira mahasiswa saya bisa nggak gitu ya. Nggak bisa nih, oke kalau gitu tambahannya apa? Oke, nanti pembelajarannya saya rekam juga, nanti saya share, saya taruh di YouTube misalkan. Nah,
Kemudian target kompetensi, pastikan capaian pembelajaran bisa diukur. Ya, karena kita menggunakan PBM daring, maka pastinya kita harus memastikan bahwa kompetensi yang ingin kita capai itu bisa diukur dengan menggunakan proses daring. Ya. Nah, kalau praktikum bagaimana? Nah, kalau praktikum kemarin usulan pendekatannya itu kan tidak langsung ketemu untuk praktek ya. Jadi kalau saya usul ada tiga tahap ya. Tahap pertama itu dia dikasih materi asinkronus begitu ya. Misalkan mau praktek ngelas, nih video ngelas, cret, ini loh PPT-nya, bahan-bahan yang dibutuhkan, press, ini loh PPT-nya, cara-caranya, press, sudah. Tahap 1 asinkronus. Tahap kedua sinkronus daring ya, asisten didampingi dengan dosen boleh, dengan peserta ini tanya jawab. Oke, sudah dipelajari videonya di tahap 1 sudah. Oke, saya tanya, kalau saya mau ngelas pagar, peralatan yang dibutuhkan apa, tahapannya apa yang harus dilakukan, dia cerita. Nah, dalam proses sinkronus daring ini yang terjadi adalah refleksi ya, refleksi. Jadi peserta praktikum refleksi, menceritakan apa yang sudah dia pelajari, sementara yang lain mengkonfirmasi, atau kalau nggak mengkonfirmasi mengcounter gitu ya, loh salah, harusnya begini loh, harusnya begini. Nah, di situ diskusi terjadi. Tahap ketiga barulah datang ke kampus sudah dengan bekal pengetahuan awal yang lengkap, tinggal mempraktekkan. Ya, kemarin yang saya usulkan seperti itu ya, cuman saya nggak tahu pelaksanaannya. Oke, kemudian nah, jenis media untuk konten belajar. Nah, seperti yang saya berikan sekarang ini macam-macam ya, ada teks, kemudian ada video, kemudian ada interaktif, juga ada yang menggunakan audio saja ya. Teks misalkan kita memberikan ebook, silakan dipelajari halaman ini, halaman ini. Kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk pancingan, atau kita memberikan PPT ya. PPT itu juga bisa diberi suara ya. Jadi kalau yang PPT yang pada umumnya kan next, slide berikutnya ada keterangannya, ada tulisannya next, slide gitu. Nah, yang baru ini dengan media daring kita bisa juga menambahkan suara ya. Jadi slide pertama misalkan slide itu ada suara kita menjelaskan, next suara kita menjelaskan lagi slide itu, next suara kita menjelaskan lagi tentang slide tersebut, dan seterusnya. Kemudian video ini berarti direkam ya, misalkan kita tidak tanpa media, kita cuma ceramah saja sambil direkam, itu disampaikan ke mahasiswa. Atau mungkin kita ceramah sambil kita menjelaskan, sambil kita membuka slide misalkan, itu juga bisa dijadikan video disampaikan ke mahasiswa. Bisa juga mungkin ada yang mengajar tentang sistem akuntansi misalkan, pakai kertas direkam juga, dia menjelaskan ini loh, aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu apa? Di sini ada modal, piutang sama dengan apa, dan seterusnya begitu ya. Nah, itu juga bisa direkam jadi video. Kemudian interaktif. Kalau interaktif ini menggunakan software ya, software untuk simulasi. Kalau di industri itu menjelaskan tentang ini besi misalkan, ini alat las misalkan. Nah, kalau pakai software kita bisa menjelaskannya pakai AR misalkan, augmented reality. Jadi alatnya itu ada dalam bentuk 3 dimensi, bisa dilihat oleh mahasiswa ya. Atau mungkin yang bercerita tentang sejarah misalkan, nah kita bisa pakai virtual 3D tour gitu ya. Oke, ini loh Masjid Madinah ya, masuklah ke dalam masjid, tapi mahasiswanya bukan betul-betul di Madinah ya, di Masjid Nabawi bukan, tapi mahasiswanya di Bangkalan, tapi dia melihat arsitektur atau mungkin dalamnya Masjid Nabawi gitu. Kemudian berikutnya audio ya, audio ini juga banyak yang menggunakan ya, istilahnya podcast, ada yang silakan podcast juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat banyak audio contoh audio tentang motivasi, banyak audio tentang sejarah misalkan, itu kan dalam bentuk audio. Nah, itu bisa juga kita gunakan sebagai alternatif untuk menyampaikan materi belajar ke mahasiswa.
Bandwidthnya yang paling tinggi mana? Ya video otomatis ya, streaming, diikuti dengan yang suara, kemudian terakhir adalah teks ya. Kalau yang aplikasi dia harus install. Ya, biasanya harus install atau harus mengakses aplikasi tertentu ya. Kebutuhan bandwidthnya besar juga gitu ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana berita acara perkuliahan daring? Kalau di sini saya tulis ada RPS ya. Jadi merupakan acuan utama, kemudian di situ nanti ada realisasinya dicatat dalam LMS sesuai dengan histori waktu. Kemudian laporannya apa? Nilai tugas, kuis, UTS, UAS, absensi. Ini cuma usulan saya saja. Jadi berita acara perkuliahan daring itu tidak kayak perkuliahan yang offline ya, yang mahasiswa bisa tanda tangan setiap saat, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi bisanya absen itu hanya pada saat perkuliahannya synchronize daring, virtual meeting. Ya, dosennya bisa kelihatan wajahnya, dosennya juga bisa memanggil yang bersangkutan menjawab. Nah, itu bisa dilakukan absen. Oh, kamu benar-benar ikut sekarang gitu. Itu yang bisa direcord ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pengantar saya ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana pembelajaran daring. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.